Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas latihan soal PAT. Perhatikan soal yang pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai dari tangen alfa. Dilihat dari gambar, kita akan menentukan nilai tangen alfa. Tangen alfa itu sama saja perbandingan dari sisi depan dibanding sisi samping. Nah, kita lihat di sini bahwa sisi depannya itu adalah 15, ini sisi miringnya yang diketahui 17. Berarti kita perlu mencari sisi sampingnya. Kita bisa menggunakan triple Pitagoras. Kalau kalian hafal triple Pitagoras, maka ada triple Pitagoras adalah 8, 15, dan 17. Berarti ini perbandingannya adalah tinggal 15/8. Tapi seandainya kalian tidak hafal triple Pitagoras, maka kita bisa menggunakan sisi samping, mencari sisi samping. Misalkan sisi sampingnya itu adalah misalkan dia X, berarti ini menjadi X kuadrat. Itu akan menjadi sisi miring dikuadratkan dikurang sisi depan dikuadratkan. Berarti ini adalah 15 kuadrat. Nah, ini seperti selisih 2 kuadrat. Ingat lagi ya, selisih 2 kuadrat itu berarti kalau A kuadrat min B kuadrat, maka bisa kita faktorkan menjadi A tambah B dikali A plus B. Jadi ini ibu mengerjakannya menggunakan difaktorkan. Jadi 17 tambah 15 dikali 17 kurang 15. Nah, sekarang kita lihat di sini berarti ini adalah 32 dikali 2 ya. 17 tambah 15 32, 17 dikurang 15 adalah 2. Jadi nilai X itu tinggal kita akarkan. Kita ambil yang positifnya saja. 32 itu bisa kita buat jadi perkalian 16 kali 2 kali 2. Nah, jadi ini bisa kita tulis menjadi akar 4 kuadrat kali 2 kuadrat. Diakarkan menjadi 4 kali 2. Jadi X-nya adalah 8. Maka kita dapat di sini nilai dari tangen alfa itu adalah sisi depannya 15, sisi sampingnya itu adalah 8. Jadi 15/8. Ingat lagi ya, itu untuk tangen, berarti ada perbandingan trigono yang lainnya yaitu sin dan cos. Jadi mesti diingat juga untuk yang lainnya. Untuk contoh yang nomor 2, ditanya itu panjang AB. Nah, perhatikan di sini. Ini ada gambar seperti ini. Berarti kalau kita mau mencari AB, AB itu bisa dipunyai dari segitiga ABC, bisa juga dari segitiga ABD. Nah, kita lihat kalau dia dari segitiga ABD. Berarti ini gambarnya ibu pisahkan dia seperti ini. Ini kita punya seperti ini, berarti ini adalah AB dan ini adalah simbol siku-sikunya. Ini titik D, ini 30 derajat dan ini adalah 24 akar 2. Nah, misalkan kita punya di sini panjang AB-nya ibu misalkan dia X. Berarti bagi segitiga ABD, AB itu menjadi bagi sudut 30 derajat, AB adalah sisi depan dan 24 akar 2 dia adalah sisi miringnya. Berarti depan dengan miring kita menggunakan perbandingan dari sin. Jadi sin 30 derajat itu akan sama saja AB per AD. Sisi depan banding sisi miring. Ingat lagi sin 30 itu nilainya adalah setengah. Jadi setengah itu akan sama dengan dia X per 24 akar 2. Nah, ngerjakan seperti ini boleh kali silang, boleh juga disederhanakan lebih dahulu. Penyebutnya sama-sama mempunyai faktor 2, berarti ini sama-sama disederhanakan, ini hasilnya 1 dan ini hasilnya 12. Jadi di sini bisa kita buat menjadi 1/1 sama dengan X per 12 akar 2. Baru kita kali silang, jadi X sama dengan 12 akar 2. Jadi panjang AB itu akan menjadi 12 akar 2 cm. Ini untuk soal yang seperti ini ya, karena kebetulan AB itu dipunyai 2 segitiga dan kebetulan untuk segitiga yang besar sudah ada ukuran sisi panjangnya. Lalu kita lihat soal yang nomor 3. Tentukan nilai dari 3 cos kuadrat 60 tambah 2 kotangen kuadrat 30 dikurang 5 sin kuadrat 45. Kebetulan ketiga sudutnya adalah sudut istimewa dan sudut lancip. Jadi kita tinggal mengerjakan saja.
Kita lihat di sini berarti 3 cos kuadrat 60 derajat ditambah 2 kot tangen kuadrat 30 derajat dikurang 5 dikali sin kuadrat 45. Nah, lihat ini cos 60 adalah setengah. Karena yang mempunyai kuadrat hanya cos, berarti nilai setengahnya kita kuadratkan. Jadi 3 dikali setengah kuadrat tambah. Ini 2 kotangan kuadrat 30. Ingat ya, kotangan itu berarti 1 per tangen. Jadi ini 1 per tangen 30 dikuadratkan. Ini ya, sama saja dia seperti ini. Lalu dikurang 5 sin 45. Nilai sin 45 itu adalah setengah akar 2. Ini dikuadratkan. Karena yang punya nilai kuadrat adalah sinnya. Berarti nilai sinnya tinggal kita kuadratkan. Ini tulisannya Ibu rapikan dulu ya. Oke. Berarti ini menjadi 1 per tangen 30. Ini setengah akar 2. Tangen 30 berarti ini hasilnya adalah 1 per 4. Tambah 2 kali tangen 30 itu 1 per, Ibu ambil yang 1 per akar 3. Boleh juga yang 1/3 akar 3. Ini kuadrat dikurang 5 kali setengah dikuadratkan hasilnya 1 per 4. Akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. 1 dibagi 1 akar 3 menjadi akar 3. Jadi ini menjadi 3 per 4 ditambah 2 kali akar 3 per 1 dikuadratkan, per satunya nggak Ibu tulis, dikurang ini menjadi 10 per 4. Akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. 3 kali 2 6. Jadi ini 6 ditambah 3 dikurang 10. Berarti ini menjadi min 7 per 4. Ini ya, min 7 per 4 itu berarti hasilnya adalah kita samakan penyebut. 4 kali 6 dia 24. 24 dikurang 7. Mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung. Itu menjadi 17 per 4. Jadi hasilnya adalah 41 per, mudah-mudahan tidak salah hitung ya, 41 per 4. Ini adalah nilainya. Tapi diingat ya Naya, ini kebetulan sudutnya istimewa semua. Gimana jika sudutnya tidak istimewa? Ingat sudut yang berelasi. Ini sudut yang berelasi, dilihat ya. Ini kuadran 1, berarti dia akan semuanya bernilai positif. Dan ini sudut alfanya langsung kita pakai. Kalau dia kuadran 2, kita hanya punya nilai sin dan kosekan yang positif. Kosekan yang positif ini berarti 180 dikurang alfa. Lalu kalau di kuadran 3 kita punya di sini tangen dengan kotangen yang positif. Ini berelasinya adalah 180 tambah alfa. Di kuadran 4 kita punya cos dan sekan yang positif. Ini berelasinya adalah 360 derajat dikurang alfa. Ingat lagi kebetulan ini lancip, jadi semuanya bernilai positif. Untuk soal nomor 4. Tentukan penyelesaian dari X tambah Y kurang dari sama dengan 6. Lalu 2X tambah Y lebih dari dan sama dengan 4. X-nya lebih dari dan sama dengan 0. Y-nya lebih dari dan sama dengan 0. Ini Ibu buat di sebelah sininya dulu ya. Oke, garis yang pertama ini diambil, Ibu ambil ya. Yang bersih adalah daerah penyelesaian. Jadi yang bersih adalah daerah penyelesaian. Jadi yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaian. Kita ambil yang garis mudah dulu, berarti kita ambil X lebih dari dan sama dengan 0. Ini adalah sumbu X. Sebentar ya, ini sumbu X. Lalu dan ini dia adalah sumbu Y. Ini sumbu Y. Nah, di sepanjang sumbu Y, ini untuk daerah yang diarsirnya nanti Ibu tulis, Ibu gambar dengan warna yang berbeda. Di sepanjang sumbu Y ini nilai X-nya 0, berarti sumbu Y ini sama saja persamaan garis X sama dengan 0. Berarti nilai X yang lebih dari 0 ada di sebelah kanan, yang kurang dari 0 ada di sebelah kiri. Berarti yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaian. Ini Ibu arsir menggunakan warna lain biar tidak bercampur ya. Berarti yang
diarsir yang bukan penyelesaian. Berarti nilai X lebih dari 0 adalah yang di sebelah kanan. Yang berikutnya kita mau menggambar garis itu adalah Y lebih dari dan sama dengan 0. Ini Bu buat warnanya masih sama aja lah ya. Y-nya lebih dari dan sama dengan 0. Sepanjang sumbu X itu nilai Y-nya adalah 0. Maka persamaan garis dari sumbu Y itu bisa, dari sumbu X maksud Ibu, itu adalah garis Y sama dengan 0. Berarti di atas sumbu X itu nilai Y-nya lebih dari 0, di bawah sumbu X nilai Y-nya kurang dari 0. Maka yang kita arsir yang bukan penyelesaian. Dia minta lebih, berarti yang diarsir ini adalah yang di bawah. Ibu ganti warnanya biar terlihat, berarti penyelesaian nanti daerah yang bersih ya. Yang kita arsir ini yang di bawah. Nah, sini sudah nampak, berarti di kuadran 1 ini X-nya lebih dari 0 dan Y-nya lebih dari 0. Ini sudah dua persamaan garis. Persamaan garis yang berikutnya itu adalah X tambah Y kurang dari dan sama dengan 6. Kita ambil ya, kalau X-nya bernilai 0, maka Y-nya bernilai 6. Jadi kita punya titik potongnya adalah 0,6. 0,6. Lalu kalau nilai Y-nya 0, ini maka nilai X-nya dia akan sama dengan 6. Jadi ini titiknya adalah 6,0. Jadi di sini anggap ya, ini misalkan dia 6. Lalu titik yang ini juga dia 6. Ini persamaan garisnya, dia pakai sama dengan, jadi garisnya tidak putus-putus. Ini dia adalah persamaan garis X tambah Y sama dengan 6. Nah, garis ini membagi menjadi dua bagian, atas garis dan di bawah garis. Nah, ambil titik uji. Titik ujinya adalah 0,0. Titik uji 0,0. Masukkan ke pertidaksamaan garisnya. Jadi 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 kurang dari sama dengan 6 ini bernilai benar. Maka daerah di mana 0,0 berada dia merupakan penyelesaian. Berarti di bawah garis penyelesaian, di atasnya bukan penyelesaian. Karena itu yang bukannya kita arsir ya, karena tadi sepakat yang bersih itu penyelesaian. Jadi ini yang kita arsir. Sudah dapat 3 garis ya. Lalu yang terakhir kita minta garisnya itu, garis yang terakhir ini Bu buat dulu ya. Garis persamaan garis yang terakhir adalah 2X tambah Y lebih dari dan sama dengan 4. Caranya sama dengan ini, berarti kalau X-nya 0, kita dapat Y-nya itu adalah 4, maka titiknya menjadi 0,4. Lalu kalau Y-nya 0, Ibu salah ya, X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, maka kita dapat nilai X-nya menjadi 2. Jadi kita titiknya adalah 2,0. Nah, 2,0 ini 6 ya. Ini 6, ini berarti nilainya 2, ini 4. Lalu ini juga 2, ini Ibu 4 ya. Berarti titiknya 0,4 ada di sini, satu lagi 2,0 ada di sini. Nah, ini kita buat garisnya, dia akan seperti ini. Dia berpotongannya di kuadran yang lain. Ini persamaan garis dari 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, garis kuning ini juga membagi menjadi 2 di bawah garis dengan di atas garis. Kita ambil titik uji. Titik ujinya itu adalah 0,0, masukkan ke pertidaksamaan garis. Jadi 2 kali 0 ditambah 0 lebih dari dan sama dengan 4. 0 lebih dan dari sama dengan 4. Ini bernilai salah. Berarti daerah di mana 0,0 berada bukan penyelesaian. Karena bukan penyelesaian, penyelesaian adalah yang di atas garis. Yang bersih penyelesaian, yang kita arsir yang bukan penyelesaian. Jadi yang kita arsir adalah yang di sini. Nah, ini Ibu kasih warna lain ya, biar terlihat jelas. Jadi dikasih warna lain. Ibu ambil warna hijau. Berarti yang Ibu arsir tadi yang di sini. Oke. Nah, daerah yang bersih adalah penyelesaian. Berarti ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang didapat dari soal. Soal yang berikutnya nomor 5.
Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dia minta kalau tadi dari sistem pertidaksamaan kita gambar daerah penyelesaiannya, sekarang dibalik. Dari daerah penyelesaiannya kita gambar sistem pertidaksamaannya. Perhatikan di sini ya. Daerah penyelesaian itu dibatasi 4 garis 1, 2, 3, 4. Maka ada 4 pertidaksamaan di sini. Berarti untuk yang nomor 5 dia juga akan sama. Di sini berarti kalau ada daerah ini dia dibatasi, ini daerah himpunan penyelesaian. Dibatasi oleh berapa? Ada 4 garis. Maka ada 4 garis pertidaksamaan. Jadi ini Ibu beri nama dulu. Ibu kasih warna lain biar nampak terlihat jelas. Nah, ini garis yang pertama itu adalah sumbu X. Berarti ini garis yang pertama tadi. Ini sumbu X, ini garis pertama. Ini Bu Listia sudah namakan L1, L2. Berarti ini Ibu jadikan G1. Lalu garis yang kedua itu adalah sumbu Y. Ini Ibu beri nama G2. Nah, sekarang kita lihat G1. G1 itu yang diarsir penyelesaian. Berarti G1 itu daerah di atas sumbu X. Di atas sumbu X. Di atas sumbu X itu nilai Y-nya selalu positif, maka pertidaksamaan garisnya menjadi Y lebih dari dan sama dengan 0. G2 itu adalah di sebelah kanan sumbu Y. Berarti di kanan dari sumbu Y. Di kanan dari sumbu Y itu nilai X-nya selalu lebih dari 0. Maka persamaan garis kedua adalah X lebih dari dan sama dengan 0. Nah, gimana untuk garis yang L1 dan L2? Diingat lagi ketika di SMP mungkin belajar, ini Ibu ulang sedikit, kalau kita punya persamaan garis diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y. Misal, titik potong di sumbu X adalah di titik A, titik potong di sumbu Y adalah di B. Ini persamaan garisnya. Jadi apa persamaan garisnya? Ini tinggal tukar koefisien. Ibu nggak jelaskan dapat rumusnya ya. Berarti yang titik potong sumbu Y menjadi koefisien X, yang titik potong sumbu X menjadi koefisien Y. Jadi ini menjadi BX tambah AY sama dengan A kali B. Ini rumus ya, sedikit cara cepatnya. Jadi tinggal ditukar koefisiennya saja. Ini ganti lagi warnanya menjadi warna putih. Nah, sekarang dilihat garis L1. L1 itu dia memotong. Ini Ibu gambar ulang sedikit ya. Garis L1 itu dia memotong di titik 4,4. Ini gambarnya. Ini 4, ini 4. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Yang diarsir sini, ini HP, ini daerah penyelesaian, ini himpunan penyelesaian. Berarti yang jadi titik potong dengan sumbu Y jadi koefisien X, jadi 4X tambah ini menjadi 4Y, ini sama dengan 16. 4 kali 4, 16. Disederhanakan dulu ya. Ini menjadi X tambah Y, ini kita belum tahu jadi 4. Belum tahu pertidaksamaannya apa. Nah, begitu kita menentukan tanda pertidaksamaan dari garis ini, karena 0,0, ambil lagi uji 0,0 penyelesaian, masukkan ke persamaan. Jadi 0 tambah 0 itu 4. Berarti ini 0 ini kurang dari sama dengan 4. Ini 0,0 dia kurang dari sama dengan 4, bernilai benar. Kenapa benar? Karena dia penyelesaian. Jadi persamaan garis L1 kita punya adalah X tambah Y kurang dari dan sama dengan 4. Nah, sekarang L2. L2 itu gambarnya seperti ini. Ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Lalu ini titiknya adalah min 1 dan ini adalah 2. Lihat ya, ini persamaan garis L2. Yang diarsir yang di sini. Ini HP. Walaupun nggak tertulis, tapi dia di atas garis ini juga HP. HP itu yang di atas garis ini. Jadi kita lihat di sini, yang di sumbu Y menjadi koefisien X. Jadi min 1X tambah 2Y itu sama dengan min 1 kali 2. Itu min 2. Boleh juga ditulis jadi min X tambah 2Y. Nah, kita belum tahu pertidaksamaannya berapa. Hasilnya min 2. Nah,
ini kita masukkan titik uji 0,0. 0,0 juga ada di penyelesaian. Berarti di sini min 0 tambah 2 kali 0 itu hasilnya akan 0. 0 itu pasti dari min 2 itu dia lebih dari dan sama dengan min 2. Ini baru bernilai benar. Maka persamaan garis yang kedua itu menjadi min X tambah 2Y lebih dari dan sama dengan min 2. Nah, boleh juga kalau tidak ada nanti di pilihan jawaban, kedua ruas kalikan min 1. Kalikan min 1, jadi ini akan jadi X min 2Y. Ketika dikalikan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah menjadi kurang dari dan sama dengan 2. Jadi ini kedua ruas kita kali dengan min 1. Dikali min 1 berarti dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Jadi ini Ibu turunkan dulu ke bawah. Pertidaksamaannya sistemnya bisa kita tulis di sini menjadi X lebih dari dan sama dengan 0, Y lebih dari dan sama dengan 0, lalu di sini persamaan garis yang L1-nya itu X tambah Y kurang dari dan sama dengan 4, X tambah Y kurang dari dan sama dengan 4, dan yang terakhir boleh salah satunya saja min X tambah 2Y lebih dari dan sama dengan min 2, atau X dikurang 2Y kurang dari dan sama dengan 2. Nanti tinggal dilihat di PG-nya mana yang digunakan. Sekarang kita lihat nomor 6. Untuk nomor 6 kita menentukan sistem persamaan linear 3 variabel. Berarti mengerjakannya kita menggunakan gabungan dari eliminasi substitusi. Kebetulan di soal satu variabel sudah hilang semuanya. Karena ini yang mudah adalah koefisien Y sudah 1, kita hilangkan koefisien Y saja. Jadi di sini persamaan 1 dan persamaan 2 mengeliminasi koefisien Y. Jadi 4X tambah Y sama dengan 5. Ibu lihat ya, kedudukannya Ibu samakan. Jadi Y dikurang 2Z sama dengan 7. Nah, koefisiennya sudah sama dan tandanya sama-sama positif. Maka ini kita kurangkan. 4X dikurang di sini 0, berarti tinggal 4X. Nah, ini di atasnya 0 dikurang min 2Z, berarti ditambah 2Z. Sama dengan 5 dikurang 7 itu min 2. Disederhanakan dulu, semuanya Ibu bagi dengan 2, ini menjadi 2X tambah Z sama dengan min 1. Ini menjadi persamaan yang keempat. Lalu kita lihat di sini persamaan dari 3 dan 4 sudah sama-sama tidak ada variabel dari Y. Maka kita hilangkan yang koefisiennya 1, apa? Variabel dari Z. Jadi yang berikutnya di sini adalah persamaan 3 dan 4, kita menghilangkan variabel Z. 3 dan 4 kita hilangkan variabel Z. Jadi di sini 2X tambah Z sama dengan min 1. Lalu di sini X tambah Z sama dengan 15. Nah, karena kok tandanya sama-sama positif, maka ini kita kurangkan. Jadi 2X dikurang X hasilnya X, Z kurang Z hasilnya 0, min 1 dikurang 15 jadi min 16. Kita dapat X-nya min 16. Setelah dapat X-nya, mencari Z, masukkan kita substitusi X sama dengan min 16 ke persamaan 3. Ini ke persamaan 3. Jadi X tambah Z sama dengan 15. Jadi Z-nya sama dengan 15 dikurang X. Jadi sama saja 15 dikurang min 16. Jadi hasilnya 31. Mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung. Lalu kita mencari Y-nya, substitusi X sama dengan min 16 ke persamaan yang pertama. Jadi 4 kali X ditambah Y sama dengan 5. Jadi Y sama dengan 5 dikurang 4X. Jadi sama saja 5 ini min 16 kali jadi tambah ya.
tambah 64. Jadi hasilnya 69. Maka himpunan penyelesaiannya harus diurut ya, dari X, lalu Y, lalu dia Z. Mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung ya. Ini untuk soal yang nomor 6. Berikutnya soal nomor 7 kita lihat di sini. Ini soalnya panjang ya. Ibu tidak bacakan ya karena terlalu panjang. Ibu kita lihat di sini aja. Jika X menyatakan banyaknya lembar. Jadi ini yang dimisalkan itu banyak lembar 5 ribuan. Jadi banyak lembar 5 ribuan itu adalah X. Lalu banyak lembar 10.000 itu dia dimisalkan dengan Y, di sini ditulis ya. Lalu banyak lembar dari 20.000 itu dia misalkan dengan Z. Lalu dia minta sistem persamaan linearnya. Nah, kita lihat di sini. Dia punya uang pecahan 5.000, 10.000 dan 20.000 jumlahnya. Jadi kalau jumlah uang berarti tinggal banyaknya lembar dikali banyaknya nilai uang tadi. Jadi ini akan menjadi persamaan yang pertama 5.000X ditambah 10.000Y ditambah 20.000Z itu berjumlah 160.000. Nah, ini boleh disederhanakan. Ibu bagi 5.000. Jadi ini X tambah 2Y, ini disederhanakan ya. Tambah 4Z, ini dibagi 5.000 hasilnya 32. Ini persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua dia bilang uang pecahan 10.000 6 lembar lebih banyak dari pecahan 5 ribuan. 10.000 itu Y, lebih banyak berarti sama saja dari pecahan 5 ribuan. 5 ribuan itu X, lebih banyak berarti ini tambah 6. Nah, ini boleh juga bentuknya Ibu ubah menjadi Y dikurang X sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua. Tapi tergantung pilihan gandanya. Bisa jadi X dikurang Y sama dengan min 6. Jadi tergantung pilihan ganda yang diberikan oleh soal. Lalu lihat lagi yang ketiga. Banyak lembar 20 ribuan itu adalah Z, itu 2 kali dari 5 ribuan. 5 ribuan itu X, jadi 2X. Nah, ini boleh dituliskan menjadi 2X dikurang Z sama dengan 0. Ini ya. Nah, jadi ini persamaan yang ketiga. Ini yang ketiga. Jadi tinggal digabung, boleh kamu tulis, nanti tinggal dilihat PG-nya. Sekarang kita lihat soal nomor 8. 3 tahun yang lalu jumlah usia Hengki, Vio, dan Sunarsi adalah... Wah, ini soalnya kurang lengkap nak ya. Ibu tambah dulu. Ibu tambahkan pakai warna merah aja. Ini Ibu misal ya, mudah-mudahan Ibu tidak salah hitung. 3 tahun yang lalu, anggap jumlah umurnya adalah, mudah-mudahan Ibu nggak salah hitung ini. Ibu tulis jadi 43 aja. Nggak jelas. Kekecilan ini tulisannya Ibu besarkan dulu ya. Ini Ibu besarkan. Oke, jadi ini jumlahnya adalah, jumlah umurnya adalah 43. Mudah-mudahan ini 43. Ini Ibu tulis 43. Nggak jelas dah. Sekarang usia Hengki 2 tahun kurangnya, Ibu anggap 2 tahun aja ya. 2 tahun kurangnya, ini Ibu tulis 2. Lalu sedangkan jumlah Vio dan Sunarti adalah untuk yang sekarang 37 tahun. Ini Ibu tulis di sini 37 tahun jumlahnya. Oke. Maka Hengki lahir pada tahun sekarang ya. Jadi ketika ada soal usia seperti ini, itu pengaruh ketika memisalkan. Jadi yang kita misalkan itu adalah yang sekarang. Jadi dimisalkan yang sekarang. Jadi misal, kita misalkan harus sekarang. Usia Hengki sekarang. Jadi harus ada keterangan waktu. Sekarang itu ingat ya,
tahun 2022. Ini ibu tulisnya sekarang. Itu misalkan adalah usia Hengki itu adalah H. Lalu usia Vio yang sekarang itu ibu misalkan dengan V. Lalu usia Sunarti yang sekarang itu ibu misalkan dengan S. Nah, 3 tahun yang lalu berarti semua usia itu berkurang 3 tahun yang lalu. Berarti usia Hengki menjadi H-3. Jadi usia Hengki menjadi H-3 berkurang semua. Usia Vio juga berkurang 3 tahun. Usia Narti juga berkurang 3 tahun. Harus dikurangkan seluruhnya karena 3 tahun yang lalu ketiga-tiganya berkurang usianya 3 tahun. Itu jumlah usianya 43. Jadi disederhanakan Hengki tambah Vio tambah Sunarti ini akan menjadi 43 tambah 9. Mudah-mudahan ibu nggak salah hitung. Jadi menjadi 52. Ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu dia sekarang. Nah sekarang ini berarti usia yang sekarang. Nah sekarang usia Hengki 2 tahun kurangnya dari Vio. Berarti Hengki itu sama saja Vio ditambah 2 tahun. Jumlah Vio dengan Narti, Vio tambah Sunarti itu sama saja 37 tahun. Ini menjadi persamaan yang kedua, ini menjadi persamaan yang ketiga. Perhatikan nih, persamaan 1 dengan 3 bisa saling mengurangi. Jadi kita buat di sini, ibu gunakan, itu persamaan 1 dan 3. 1 dan 3. Berarti di sini Hengki tambah Vio tambah Sunarti sama dengan 52. Lalu Vio tambah Sunarti itu 37. Kita langsung dapat usia Hengki. Tambah ya. Berarti ini usia Hengki ini bukan ditambah, harus dikurang karena tandanya sama-sama positif, berarti ini harus dikurang. Jadi usia Hengki 52 dikurang 37. Usia Hengki 15 tahun. Berarti Hengki 15 tahun kita bisa menghitung Vio. Jadi substitusi Hengki 15 tahun ke persamaan yang kedua. Nanti jadi 15 tambah usia Vio tambah 2. Dapat di sini jadi usia Vio adalah betul ya. Usia Hengki 2 tahun kurangnya dari Vio. 2 tahun kurangnya dari Vio. Oh salah ibu, sebentar salah. Kurangnya 2 tahun dari Vio, berarti ini harus dikurang. Nah ini harus dikurang ya. 2 tahun kurangnya. Kalau di sini berarti Vio yang lebih tua akan berarti harus dikurang. Ibu salah tulis ini ya. Kalau Hengki itu ditambah tadi Vio tambah 2 berarti Hengki yang lebih tua. Ini Vio yang lebih tua, berarti ini V kurang 2. Jadi usia Vio adalah 17 tahun. Lalu substitusi, kita substitusi nih. Kita buat di sini lagi. Jadi substitusi Vio sama dengan 17 tahun ke persamaan yang ketiga. Maka didapat 17 tambah S sama dengan 37. Jadi usia Sunarti adalah 20. Wah, sebenarnya nggak perlu mencari Sunarti dengan Vio ya, karena yang ditanya usia Hengki. Jadi Hengki itu tahun 2022 15 tahun. Jadi Hengki ini ibu kelebihan ngerjakannya. Hengki lahir tahun 2022 kurang 15, jadi hasilnya 2006. Betul nggak sih 2006? Tahun ini pas 15 tahun. Salah nulis ke ibu ya. Mudah-mudahan nggak salah nulis ini. 2006 ya. Lahir tahun 2006. Berarti betul nggak 2006 tambah 15? 2006 15 tahun, berarti lahirnya tahun 2005. 2005 lagi. 2007 ya. Lahir tahun 2007 ya. 2007 tambah 15 ya. Oh sebentar, kalau lahirnya
tahun sekarang 2022, begitu dia lahir belum langsung setahun. Berarti ini kita kurangkan dengan 16 tahun. Jadi tahun 2022 dia lahir tahun 2006. 2006 dia lahir, 2007 baru 1 tahun. Jelas ya, dari lahirnya tahun 2006. Yang berikutnya soal nomor 9, kita lihat di sini. Perhatikan gambar di bawah ini, perhatikan ini gambarnya ya, dia pengaruhnya besar ini. Tanda yang di sini ini pengaruhnya besar. Ibu kasih warna lain. Ini karena ini soalnya warna putih. Ini perhatikan gambar yang di sini. Ini ujung sini nih, ini warnanya hitam, yang ini warnanya putih. Itu pengaruh ya. Ini hitam, ini putih. Lalu kalau dia tanda panah atau enggak, dia juga pengaruh. Ini hitam. Ini warna ini diperhatikan. Ini warnanya hitam. Tunggu bentar ya. Ini ibu tidak terlihat ini. Ini warnanya hitam, yang ini warnanya sebentar di mana ini? Ini warnanya putih. Ini pengaruh. Berarti ini jawabannya -9 tidak termasuk penyelesaian. Kalau daerah asal berarti ini berarti X-nya 12 tidak termasuk penyelesaian. Tapi ini termasuk penyelesaian. Tapi perhatikan juga kalau ujungnya itu tanda panah. Misalnya ujung di sini tanda panah seperti ini. Itu juga nanti pengaruh. Nah, Ibu jelaskan dulu di sini. Karena dia minta daerah asal, maka yang kita lihat adalah nilai di sumbu X. Kalau dia minta daerah hasil, kita lihat nilai di sumbu Y. Nah, ini dilihat di sumbu X ini nilainya dari -2, warnanya hitam. Berarti daerah asal itu -2 kurang dari dan sama dengan X. Lihat ada sama dengan karena di sini hitam. Lalu di sininya itu sampai berapa? 12, tapi tidak ada sama dengan. Jadi kurang dari 12. Ini adalah daerah asal. Lihat ya. Ini daerah asalnya. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, Bu, gimana kalau misalnya jadi pengaruh hitam itu ada sama dengan, kalau dia bulatnya polos seperti ini tidak ada hitamnya berarti tidak ada tanda sama dengan. Gimana kalau tandanya itu Ibu kasih warna lain dulu, misalnya warna ini. Kalau tandanya panah, misalnya dia tanda panah seperti ini. Di sini bukan tanda bulat kosong tapi panah. Perhatikan, kalau panah berarti bisa seterusnya. Maka kalau dia seperti ini Bu tulis nih, yang warnanya seperti ini. Maka daerah asalnya itu dimulai dari -2 kurang dari sama dengan X. Ini dan tak seterusnya ini. Ini sampai dia tak hingga. Maka kita menuliskannya menjadi X-nya lebih dari dan sama dengan -2. Lihat ya, yang ini yang jawabannya. Karena sampai seterusnya, sampai dia tak berhingga nilai X-nya. Karena dia ada panah di sini. Nah, gimana kalau panahnya di ujung yang satunya lagi? Misalnya, Ibu buat dia seperti ini. Oh, panahnya ada di ujung sini. Sebentar, ini Bu cari panahnya ya. Berarti, misalkan panahnya ada di ujung sini. Ini di ujung sini dia panahnya. Nah, kalau panahnya di ujung sini berarti daerah asalnya itu yang sebelah kiri itu jadi minta hingga dia. Minta hingga kurang dari dan sama dengan X. Ini boleh pakai kurang dari. Ini kurang dari dia 12. Berarti daerah asalnya kita menulisnya X-nya itu kurang dari 12. Ini. Kalau panah di kedua ujung, kalau panahnya di kedua ujung, panah itu di kedua ujung, maka penyelesaian menjadi daerah asalnya adalah X anggota bilangan real. Berapapun bisa. Jadi tinggal dilihat nanti karena kita tidak tahu apakah dia berpanah atau tidak karena dia pengaruh. Nah, sekarang perhatikan soal nomor 10. Nah, ini soal nomor 10 sama juga kayak tadi. Pengaruh dia panahnya atau tidak. Tapi kita melihat dari sumbu Y-nya nilainya sekarang karena dia daerah hasil. Nah, dilihat di sini paling tinggi berapa sih nilainya? Oh, 7. Paling rendah berapa? -9. Tapi -9 tidak termasuk. Jadi daerah hasil kita lihat di sini daerah hasil itu -9 yang kita tulis dulu yang paling rendah. Tapi tidak termasuk kurang dari dan sama dengan 7.
Tapi ini harus nanti adanya ya, ada X anggota bilangan real. Ini tadi ibu nggak tambahkan, tapi di semua daerah asal ini, daerah asal ada lanjutannya X anggota bilangan real ya. Nanti ibu cuman nggak tuliskan, dia seperti ini. Nah, karena yang ada pannya seperti itu. Tapi kalau misalkan ujungnya tadi kayak tadi ya, ibu ganti warnanya. Misalnya yang ada ujungnya itu adalah yang sebelah sini. Di sini dia ada ujungnya panah. Maka daerah hasil, kita lihat ya, ini daerah hasil, ibu tulis seperti ini, daerah hasil, berarti paling tinggi itu 7, paling tinggi itu 7, paling tinggi dia 7, tapi paling rendah berapa? Oh nggak tahu, karena makin ke bawah, berarti dia akan jadi minta hingga kurang dari Y, kurang dari dan sama dengan 7. Ini ada X-nya anggota bilangan real. Nah, kita menuliskannya gimana? Cukup Y-nya kurang dari dan sama dengan 7. X anggota bilangan real. Ini yang jadi jawabannya. Nah, gimana kalau panahnya ada di sebelah kiri saja? Sebentar. Misalnya panahnya ada di sebelah kiri aja sekarang. Berarti ini ada panahnya di sini. Maka daerah hasil, ini daerah hasil, itu menjadi, ini ya, paling tinggi itu 7, ini juga minta hingga. Jadi minta hingga kurang dari Y, kurang dari sama dengan 7. Ini harus tulis lagi X anggota bilangan real. Ini juga sama, berarti Y-nya kurang dari dan sama dengan 7. X anggota bilangan real. Sampai sini mudah-mudahan kalian mengerti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.